Persebaya tundukkan Madura United 1-0. Kemenangan spektakuler di tengah krisis pemain. Persebaya berhasil mengalahkan Madura United 1-0 meski hanya bermain dengan 10 pemain, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya siap bangkit. Recovery pasca derby Suramadu jadi kunci kemenangan lawan Arema. Setelah derby Suramadu yang penuh drama, Persebaya langsung fokus menjalani pemulihan intensif agar bisa tampil maksimal saat melawan Arema. Pemulihan ini jadi langkah penting untuk memastikan bajul ijo tetap kuat dan siap menghadapi laga berat berikutnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih Madura United buka suara. Ini pengakuan mengejutkan usai kalah dari Persebaya. Pelatih Madura United mengungkapkan dengan jujur alasan dibalik kekalahan timnya dari Persebaya. Simak pengakuan belak-belakan yang pasti akan mengejutkan para penggemar sepak bola. Simak detail lengkapnya di sini. Batal di Stadion Kanjuruhan, ini venue pengganti laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Kiprah Persebaya Surabaya di Liga 1 bar roller coaster pernah terpuruk finish posisi 12 terbaik saat musim 2019. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Persebaya tundukkan Madura United 1-0. Kemenangan spektakuler di tengah krisis pemain. Persebaya berhasil mengalahkan Madura United 1-0 meski hanya bermain dengan 10 pemain, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya berhasil mencatat kemenangan dramatis atas Madura United dengan skor tipis 1-0 pada laga pekan ke-29 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 24/2025 malam. Hasil Persebaya versus Madura United semakin istimewa karena tuan rumah harus menuntaskan laga dengan hanya 10 pemain. Bahkan sempat hanya diperkuat 8 hingga 9 pemain saat laga berlangsung karena perawatan cedera yang dialami beberapa pemain. Pelatih Paul Munster tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya atas perjuangan luar biasa Hernando Ari DKK. Ia menyebut kemenangan ini sebagai buah dari mentalitas yang terus dibangun sejak awal musim. Saya sangat bangga dengan tim saya, bagaimana kami bermain sampai akhir. Kami tidak pernah menyerah. Kami fokus pada mentalitas untuk menang, tutur pelatih asal Irlandia Utara itu usai laga. Seperti yang saya katakan kemarin di konferensi pers, kami harus memenangkan pertandingan ini bagaimanapun caranya. Ketika kamu menang dengan 10 pemain, rasa yang luar biasa. Saya sangat bangga. Terlebih lagi ini di kandang dan dukungan dari bonek dan bonita juga luar biasa. Mereka seperti pemain tambahan yang kami butuhkan, imbuhnya. Persebaya siap bangkit. Recovery pasca derby Suramadu jadi kunci kemenangan lawan Arema. Setelah derby Suramadu yang penuh drama, Persebaya langsung fokus menjalani pemulihan intensif agar bisa tampil maksimal saat melawan Arema. Pemulihan ini jadi langkah penting untuk memastikan bajul ijo tetap kuat dan siap menghadapi laga berat berikutnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya fokus recovery untuk memulihkan kondisi pemain setelah tuntas melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Minggu 20 April 2025 malam.
Recovery itu, kata Paul Munster Nakhoda Persebaya, dilakukan dengan memberikan waktu relaksasi kepada para punggawa Persebaya. Semua pemain dan official akan pergi ke spa massage dan akan menyiapkan pertandingan lanjutan, ucapnya. Pertandingan lawan Madura United berlangsung dengan sengit. Kedua tim jual beli serangan dari mulainya pertandingan sampai akhir laga. Bahkan beberapa pemain Persebaya juga harus mendapat perawatan lebih setelah terjatuh di langgar. Seperti Dejan Tumnas yang kepala bagian belakangnya terkena lutut dari pemain Madura United. Hingga Tony Firmansyah yang kakinya terkena tackle keras. Butuh waktu untuk melihat kondisinya dan akan ada check up. Saya butuh juga untuk melihat kondisi yang pemain lain, ucapnya. Persebaya dalam laga bertajuk Derby Suramadu itu juga mendapat hukuman kartu merah setelah Slavko Damjanovic melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura United. Pelatih Madura United buka suara. Ini pengakuan mengejutkan usai kalah dari Persebaya. Pelatih Madura United mengungkapkan dengan jujur alasan dibalik kekalahan timnya dari Persebaya. Simak pengakuan belak-belakan yang pasti akan mengejutkan para penggemar sepak bola. Simak detail lengkapnya di sini. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas tim tamu Madura United pada pertandingan pekan ke-29 kompetisi Liga 1 Indonesia 2024-2025 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, Minggu 24 malam. Gol tunggal Persebaya tercipta pada menit ke-68 melalui tendangan keras Flavio Silva dari dalam kotak penalti seusai menerima umpan matang dari Dejan Tumbas. Pelatih Madura United Alfredo Vera mengakui anak asuhnya bermain terlalu tergesa-gesa dalam memburu kemenangan karena unggul jumlah pemain di babak kedua. Babak pertama kami main bagus. Setelah Persebaya bermain dengan 10 pemain, kami mungkin terlalu tergesa-gesa dan akhirnya beberapa kali serangan balik cepat, terutama saat gol itu terjadi, kata Vera saat konferensi pers setelah pertandingan AMPC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, Minggu malam. Menurutnya, keunggulan jumlah pemain justru membuat anak asuhnya terlalu percaya diri dan kehilangan fokus permainan. Dia juga menilai Persebaya tampil lebih cerdik dalam mengantisipasi strategi menyerang Madura United. Batal di Stadion Kanjuruhan, ini venue pengganti laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Lokasi pertandingan pekan ke-30 Liga 1 2024/2025 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya batal terselenggara di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sebelumnya, duel Arema versus Persebaya diwacanakan dihelat di lokasi tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu. Kondisi tersebut selaras dengan kembalinya Arema ke markas asli setelah mengalami renovasi. Operator Liga Indonesia baru dalam kurung LIB pun telah terlibat serah terima penggunaan Stadion Kanjuruhan ke pihak Arema FC pada awal bulan April 2025. Kalau serah terima dalam kurung stadion dari Kementerian PU dalam kurung pekerjaan umum ke pemerintah daerah sudah, kata Dirut LIB Ferry Paulus dilansir laman LIB Rabu dalam kurung 9/4 lalu. Sedangkan untuk komunikasi dan pemanfaatkan Stadion Kanjuruhan ke pihak Arema sudah. Sambung saya menunggu juga apakah momentum Arema versus Persebaya jadi pertandingan pertama di Kanjuruhan sebagai stadion baru, jelasnya. Namun mendekati hari H pertandingan telah ditemukan opsi pasti di mana laga bertajuk Derby Jatim digelar. Ialah markas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali.
Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Kiprah Persebaya Surabaya di Liga 1 bar roller coaster, pernah terpuruk finish posisi 12 terbaik saat musim 2019. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster ingin mengembalikan kejayaan Green Force sebagai klub papan atas di tanah air. Maka dari itu ia ingin para pemainnya menjaga konsistensi musim ini agar bisa finish minimal di 3 besar. Sejauh ini misi yang dilakukan Munster cukup berhasil, di mana Persebaya mampu bersaing dalam perebutan gelar juara Liga 1 dan menempati posisi 3. Namun apakah pencapaian sementara Paul Munster ini merupakan yang terbaik? Atau malah ada kalanya Persebaya menempati posisi terburuk di Liga 1? Persebaya baru promosi ke Liga 1 pada 2018 dan langsung menggebrak dengan finish di posisi kelima. Itu bisa dibilang capaian yang luar biasa bagi tim yang baru kembali ke kasta tertinggi. Setahun berselang, Persebaya hampir saja mencetak sejarah. Mereka bersaing ketat di papan atas memperebutkan gelar juara. Sayangnya Bali United yang menjadi saingannya mengakhiri musim dengan gelar juara dan Green Force finish sebagai runner-up. Meskipun tertinggal 10 poin dari Serdadu Tridatu, musim 2019 sejauh ini merupakan musim terbaik Persebaya di Liga 1. Sejak saat itu Persebaya terus menjaga eksistensi di papan atas liga. Pada musim 2021 per 2022, mereka mengakhiri musim di urutan kelima, lalu merosot ke posisi ke-6 pada musim berikutnya. Performa Green Force semakin merosot, yaitu di peringkat ke-12 pada musim 2023 per 2024. Maka dari itu musim ini adalah momen yang tepat bagi Persebaya untuk kembali mengakhiri musim di papan atas, syukur-syukur bisa juara.